Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah iftah. Hadirin rekan-rekan sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kalau pada malam hari ini alhamdulillah berkat inayah kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini guna untuk melakukan salah satu daripada aktivitas kebaikan kita dalam rangka ngumpulin bekal dikit demi dikit ketika buat nanti pada waktunya tiba. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, niatan kita, langkah kita dari rumah, bacaan-bacaan kita, duduknya kita di masjid ini kiranya dijadikan amal baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, selalu saya ingatkan bahwasanya hidayah mahal, ngejar hidayah susah, mempertahankannya lebih susah. Makanya kalau udah Allah kasih jalan, Allah beri jalan, jangan lupa kita jagain baik-baik, jangan sampai kita kepleset lagi, baliknya susah. Karena kenapa? Karena tulangnya udah tulang tua. Ya, timbang jatuh dikit aja juga ngelempenginnya susah. Kalau bayi mah jatuh berkali-kali juga. Sekali tarik juga lempeng lah. Ini kan tulang udah pada tulang. Mauan patah, udah tulang udah keropos, udah rapuh. Ya, selalu minta Allah mudah-mudahan Allah kasih kita keistiqomahan, Allah jaga. Gitu ya. Ya, hadirin rahimakumullah, yang bawa kitab sekarang bab ke-10 Al-Babul Asir fi Fadilatil Jumu'at, ya, di dalam keutamaan Jumat. Qala al-mu'allif rahimahullah ada manaf'a bihi wa bikum fid dharaini amin. Rawan ala'u an abihi Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lam tatlu'i syamsu wa lam taghrub ala yaumin afdala min yaumil jumu'ah. Nanti hadisnya nyampe, nanti di kitab itu nanti hadisnya nyampe. Telah meriwayatkan ala an abihi dari bapaknya Abdurrahman dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, lam tatlu'is syamsu, tidak ada hari di mana matahari terbit, walam tagrub, dan juga tenggelam, ala yaumin, pada suatu hari, afdala min yaumil jum'ah, lebih baik pada hari Jumat. Artinya tidak ada matahari terbit, tidak ada matahari tenggelam yang lebih baik ketika terbit di hari Jumat dan tenggelam di hari Jumat. Itu matahari terbit terbaik ya hari Jumat, matahari tenggelam terbaik pada hari Jumat. Kita lihat cerah banget nih hari Minggu, wah cakep banget nih matahari terbit. Nggak ada yang melebihi terbitnya matahari di hari Jumat maupun tenggelamnya di hari Jumat. Wa ma min dabatin illa wa hiya tabza'u min yaumil jum'ah illa saqalan al jinnu wal insu. Dan tidak ada seekor pun hewan melata, wahia tabza'u, dan dia takut daripada min yaumil jum'ah, terhadap hari Jumat, kecuali dua makhluk.
Artinya seluruh makhluk-makhluk ini takut dengan datangnya terbitnya matahari di hari Jumat, dengan datangnya hari Jumat, kecuali dua makhluk illa saqalan al-jinnu wal insu, kecuali jin dan manusia. Ya. Karena kenapa? Karena memang ya jangan-jangan Jumat ini nih kiamat gitu. Karena memang terbit matahari tidak akan terjadi kiamat kecuali di hari Jumat gitu. Jadi masih punya kesempatan hari Rabu, hari Kamis pemirsa. Kalau udah deket hari Jumat bisa jadi nih gitu. Bisa jadi. Wa ala kulli babin min abwabil masjid, dan pada tiap-tiap pintu ya, di pintu-pintu masjid malakani, ada dua malaikat ya, yaktubanin nasal awwala ya. Jadi kalau yang masuk dari sini ini malaikat dua, yang dari sini malaikat dua, yang dari sini malaikat dua. Nah kalau yang di Punsau, yang saya bingung ditulisnya sama malaikat yang mana? nggak masuk lewat pintu masjid, lewat pintu gerbang. Berarti Bang Musa, pintu gerbang ada juga. Iya ada. Dua malaikat yaktubanan nasa al-awwala, maka akan menulis manusia, orang-orang yang pertama kali datang. Siapa yang pertama kali datang? Bang Ukri. Pertama kali datang. Pal awal, al awalu pal awal. Ya. Pal awalu, maka orang yang pertama kali datang karojulin korroba badana. Orang yang datang pertama hari Jumat itu seperti orang yang berkurban dengan seekor onta. Nah, makanya kan dulu sering dengar ya, boro-boro ayam telur aja namanya kagak dapet gitu. Ya sering kita kan dulu ya dengar ungkapan kayak gitu. Orang yang datang pertama kali gitu, jangan nungguin misalnya datangnya pas ademu udah kelar aja masih belum datang. Ya. Fal awwalu karrajulin qarraba banana wa karrajulin qarraba baqarah. Kalau yang setelah datang urutan kedua berarti seperti orang yang berkorban dengan seekor sapi atau kerbau. Selanjutnya wa karrajulin qarraba syatan. Nah, kalau yang ketiga, urutan ketiga itu seakan-akan dia berkorban dengan seekor kambing. Wa karrajulin qarraba dajajatan. Nah, yang kelompok keempat, urutan keempat itu seperti korban dengan seekor ayam. Ya, masih lumayan kayaknya nih, banyak nih rombongan ayam ini. Ya, rombongan ayam banyak nih. Wa karrajulin qarraba baidotan. Yang paling akhir dah tuh. Seperti berkorban dengan sebutir telur. Iya. Ya habis onta udah ketinggalan datangnya. Kebo udah kagak ada kebagian. Kambing nggak kebagian, ayam nggak kebagian juga, dapat telur. Ya, yang bagian bontot tuh masih, itu juga masih lumayan, masih dapat. Tapi fa iza qomal imamu, nah kalau khotib udah naik mimbar, ya tuhiyat suhubu, kazabil gunyah,
Nah kalau khotib udah naik mimbar baru nyampe, ya, maka buku catatan malaikat itu udah ditutup. Dapat pahala Jumat doang, cuma nggak ada kelebihannya, nggak ada keutamaannya, nggak masuk dalam catatan malaikat karena udah ditutup. Makanya di riwayat yang lain, karena kenapa? Karena para malaikat yastami'unal khutbata, mereka sedang mendengarkan khutbah tahtal mimbar. Jadi kumpul di bawah mimbar para malaikat yang pada di pintu-pintu tuh ada dua malaikat, dua malaikat. Ketika imam naik mimbar semua ninggalin pintu, udah nggak ada catatannya. Jadi mau nyelonong aja juga udah kagak, udah nggak dilihat karena buku catatan malaikatnya udah ditutup. Nah, jadi jangan sampai datang imam udah naik mimbar. Kalau masih azan pertama masih dapat telur, masih lumayan kan lah, telur juga masih lumayan, masih dapat namanya catatannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sayyidul ayami yaumul jum'ah. Penghulunya daripada pada hari adalah hari Jumat. Ayyamin abdulil ayyam. Dia merupakan hari yang paling utama, ya. Wa bil jami'is shagir, ya. Dalam kitab Jami' Shagir disebutkan sayyidul ayyam indallah, ya, di sisi Allah yaumul jum'ah. A'zamu, itu lebih azam, ya, lebih utama min yaumin nahar wal fitri, ya. Hari Jumat itu masih kan hari raya. Hari Jumat itu hari rayanya umat Islam. Itu bahkan dikatakan dalam Jami' Shagir itu bahwasanya hari Jumat itu lebih utama dari Idul Fitri, lebih utama daripada Idul Adha, ya. Jadi kalau sholat Idul Adha sama Idul Fitri pada membludak, nah sholat Jumat pokoknya pada kebalik. Idul Fitri sunnah muakkad, kagak sholat kagak dapat dosa. Dengan sholat Jumat mau kudu sholat, ya. Hari Jumatnya lebih utama, ya, dari Idain, dari dua hari raya itu. Wa fihi khamsu hilalin, ya. Memang ada 5 keutamaan daripada hari Jumat. Fihi khalaqallahu adama wa fihi ahbata minal jannah ilal ardi wa fihi tufiya Kenapa kok hari Jumat bisa lebih paling mulia di antara seminggu hari-hari yang lain? Hari Jumat itu dikatakan bahwasanya Nabiullah Adam alaihissalam Allah ciptakan pada hari Jumat. Pada hari Jumat pula Nabiullah Adam Allah turunkan dari surga ke bumi, ya. Dan Allah wafatkan juga Nabiullah Adam alaihissalam pada hari Jumat, ya. Wa fihi sa'atun, dan di dalam hari Jumat ada waktu la yas'alul abdu fiha Allah say'an illa a'tahu iyyahu malam yasal isman aw qati'ata rahimin, ya. Di hari Jumat ada saat, ada jam, ada waktu di mana seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan berikan kepada hamba tersebut, ya. Kecuali maksudnya asal dia jangan minta sesuatu yang bentuknya dosa dan untuk memutuskan tali silaturahmi, minta bikin sengsara orang, bikin nyumpain, minta mulu, ya Allah dagangannya jangkung biar kagak laku ya Allah hari ini. Nah itu berarti enggak diijabah walaupun mintanya hari Jumat atau untuk memutus tali silaturahmi, ya. Wa fihi taqumu sa'atu,
dan pada hari Jumat juga akan terjadinya kiamat. Jadi mulai dari hari Kamis itu udah hati-hati dah kalau dari Kamis pagi, jangan normalnya lagi. Ya. Ya mulai inget dah hari Kamis, takutnya besok Jumat kiamat. Wa ma min malakin muqarribin wala sama'in wala ardin wala rihin wala jabalin wala hajarin illa huwa musbikun min yaumil jumu'ati ay wal hadzalika khaifun min qiyamil qiyamah bil hasri wal hisab. Tidaklah wa ma min malikin muqarrabin kecuali malaikat muqarrabin wala samain, tidak juga langit dan juga bumi, semua udara dan juga gunung-gunung, batu-batu, semuanya itu takut min yaumil jumaah, karena takutnya datang hari kiamat. Semua menakutkan. Kalau kita mah semuanya pada tahu, tapi emang kita mah kan emang rada berani, kagak ada takutnya kan kita. Emang kagak ada takutnya. Iya. Yakin banget. Iya. Masih lama nih mah kiamat. Gitu. Sama mati perasaan masih lama, masih umur masih sekian, masih seger. Kagak ketahuan. Enggak ketahuan. Kodir kalau dia tahu datang buat nganterin kakinya kemarin bantuin kopir kagak mau. Lah iya belum dibayar, bayaran kagak, tahu-tahu kaki kepocel. Kan seperti itu. Ruya hadzal hadis Al-Imam Asy-Syafi'i wa Ahmad wal Bukhari an Sa'ad bin Ubadah Sayyidil Ansar wa qala sallallahu alaihi wasallam man igtasala yaumal jumu'ati, barang siapa man igtasala mandi pada hari Jumat, kufirat anhu dzunubuhu, maka diampuni dosa-dosanya, wa khotoyahu dan kesalahan-kesalahannya. Wa hadza huwa al-murad bi qouli sallallahu alaihi wasallam man iktasala yaumal jumu'ah kana bi taharatin ilal jumu'atil ukhra, rawahul hakim an Qatadah, wal murad at-tahara al-ma'nawiyah. Telah bersabda Rasulullah SAW, man iktasala yaumal jumu'ah, barang siapa orang mandi ya untuk sholat Jumat, kufirat anhu dzunubuhu, maka dosa-dosanya diampunin ya. Wa khotoyahu dan kesalahan-kesalahannya. Itulah pentingnya kalau orang-orang kita, orang Betawi itu yang namanya hari Jumat pasti pulang. Dia pulang mau sibuk banget juga. Kalau orang-orang dulu, orang Betawi, orang-orang dulu yang pertama bukan dia pemalas. Bukan dia pemalas, terus bukannya pada malas nyari duitnya, enggak. Yang pertama emang enggak begitu ngoyo. Kalau orang Betawi nyari duit enggak begitu ngoyo. Yang pertama dia tinggal di kampungnya ya, tinggal di kampungnya sendiri. Kalau Betawi yang di Banda Aceh rajin, karena sama ngerantau begitu. Betawi di mana-mana laguyup, karena emang di mana-mana. Kalau masih tinggal di kampung sendiri, di sini kagak makan, orang sono mancing buah. Iya, ilok timbang buat nyarap aja mah, begitu. Ya. Dan lagian memang hampir rata-rata gitu, yang punya toko kayak dari dulu untuk urusan hari Jumat biasanya pada pulang untuk sholat Jumat di masjidnya sendiri. Ada banyak hal, banyak hikmah ketika kita sholat di Jumat di kampung kita sendiri ya. Kalau dulu ditakutkan dengan tidak adanya kita di kampung kita,
sholat Jumat karena ada minimal jumlah jamaah yang memang asli orang situ yang mukim itu 40 orang. Kalau dulu ditakutkan dengan misalnya 3 orang pergi, takutnya itu nggak mencapai gitu, nggak mencapai karena syaratnya harus 40 orang situ, orang penduduk asli mukim, bukan para musafir. Kalau sekarang kan udah banyak, nggak kekurangan orang gitu. Tapi juga kalau kita mau teliti banget, ketika masuk waktu, kecuali kalau azannya udah jam 12 lewat, karena patokan kita kan mau zuhur 12 kurang 20 kek kurang 25 tetep dalam pikiran kita johor itu jam 12. Jadi kalau belum jam 12 walaupun hari Jumat belum pada datang, makanya ketika azan kita sholat qobliyah lah masih sepi di dalam. Nah, kalau kita hitung, ditakutkan menyebabkan 3 orang nggak ada, makanya akan mengejar itu. Dan lagi kalau kita sholat di mana-mana nggak keburu mikirin mandi. Makanya kan kadang-kadang saya suka rewel juga, dibilang lu kayak orang mana aja sholat Jumat pakai nggak pulang dulu, pakai lepis, pakai kaos oblong, nggak pakai peci, kayak orang mana? Lalu malu di sini, lu pulang aja dulu. Gitu. Artinya memang butuh persiapan, butuh niat yang benar. Kalau Jumat mah ya minimal jam 11 dia mandi. Gitu. Pakai asal berangkat bedain. Nah, orang yang mandinya dari mandinya aja gitu, dari mandinya aja itu udah diampuni dan dihapus dosa-dosa kita. Minal jum'ati ilal jumu'ati. Sekarang ada yang mau pengen kemana-mana, maka ketika mandi paginya niatin buat mandi Jumat. Mandi paginya langsung niatin, ente kan di kantor, mandi paginya ente niatin buat Jumat sekalian, jadi dapat pahalanya. Gitu. Dari mandi pagi udah niatin, nautul guslali Jum'ah lillahi ta'ala. Nah, kalau yang nggak kemana-mana, gimana nongkrong doang, mandi dulu pulang, bentaran buat Jumat, biar dapat fadilah keutamaan mandi Jumatnya. Gitu. Belum terkan jalannya, jalan dari rumahnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna yaumal jum'ati wa lailataha arba'atun wa isruna sa'atan ya'tikullaha fi kulli sa'atin minha sittami'ati alfi atikin minan nar. Inna yaumal jum'ah wa lailataha, bahwasanya hari Jumat dan malam Jumat, arba'atun wa isruna sa'atan, itu 24 jam. Ya'tikullahu fi kulli sa'atin minha. Nah, setiap 1 jam Allah membebaskan 600.000 orang yang bakalan masuk neraka. Jadi setiap hari Jumat itu hari Jumat, sehari semalam kan 24 jam. Setiap 1 jam ya Allah akan membebaskan 600.000 calon penghuni neraka. Gitu. Jadi kan kalau kita pada hari Jumat memposisikan diri kita di suatu kerjaan yang baik, gitu, ya minimal nggak berbuat maksiat lah. Dalam keadaan baik,
setiap jamnya itu Allah akan memerdekakan calon-calon yang sudah berhak masuk neraka 600.000. 600.000 berarti 600.000 kali 24 ya, kali 24 itu setiap jamnya, setiap jam. Nah kalau kan setiap jam 600.000 kali 24. Nah kalau dalam sebulan ada 5 minggu kali 5 lagi dah, berarti dalam sebulan berapa juta gitu. Ada harapan lah, kita ada harapan ya. Yang penting kita enggak syirkun billah, yang penting kita enggak menyekutukan Allah, yang paling tidak. Ya apalagi ya, masih duduk di majlis, masih insya Allah mudah-mudahan ya. Qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ahbarana Abu Nasr an walidihi bisnadin an Sabit Al-Bannani an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha ta'ala inna lillahi ta'ala situmi'ati alfin atikin minan nar fi kulli yawmin walatul jum'ah wa yawmal jum'ah arba'un wa isruna sa'atan fi kulli sa'atin situmi'ati alfi atikin minan nar kulluhum qad istaujabun nar. Ya sama seperti tadi, Allah akan satu hari satu malam itu 24 jam ya, dalam setiap jamnya Allah akan memerdekakan, Allah akan membebaskan 600.000 orang yang istaujab benar, yang memang sudah pantas, sudah layak masuk neraka. Itu akan Allah bebasin setiap jamnya di hari Jumat kali 24 jam. Wa qala Imam Al-Ghazali wa bil khabar inna lillahi azza wa jalla fi kulli jum'atin situmi'ati atikin minan nar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innal jahima tusa'aru fi kulli yaumin qabla zawal indal istiwa'i syamsi. Fala tusallu fi hadhihi sa illa yaumil jum'ah fa innahu salatun kullu inna jahannama la tusa'aru bihi. Wa qala innal jahim, bahwasanya neraka ya, itu menyala bikuli yaumin qabla zawal indastiwa, sebelum tergelincir matahari ya, sampai di istiwa itu pas lempeng gitu. Makanya selain hari Jumat itu kita tidak diharamkan, nggak boleh sholat di waktu-waktu itu ya. Lagi sedang-sedangnya. Kalau zawal itu kan zuhur itu matahari lurus, itu tergelincir sedikit gitu, miring dikit ya, itu waktu zuhur. Ya mudah-mudahan, artinya ini diperhatikan banget keutamaan pada hari Jumat ya. Ya datang ya mentang-mentang deket, jangan nungguin azan, mentang kedengeran jangan nungguin azan ya, biar dapat catatan tambahan, bukan hanya sekedar pahala Jumat doang. Ya itu minimal banget telur dah, masa telur aja kagak dapet
Masa bang telur aja kagak dapet. Ya syukur-syukur bisa ontak kan begitu. Ya besok selanjutnya waman tarokal jumu'ah, barang siapa yang meninggalkan Jumat. Ya. Hadirin rekan-rekan sekalian, saya mau ada apa?